1 menit yang mengubah hidup Anda. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita siapkan posisi senyaman mungkin, karena materi ini akan sangat membutuhkan waktu. Jadi mari kita simak bersama-sama. Kenapa 1 menit? Ada apa dengan hidup saya? Bagaimana perubahannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu memicu keinginan Anda untuk mengetahui dan mendalaminya. Latihan yang akan kita praktikkan memang berdasarkan waktu 1 menit. Selain itu, kata 1 menit sangat efektif untuk menarik perhatian Anda. Kalau kita buat latihan yang 1 jam, Anda secara psikologi akan sudah terlihat letih dan merana, walau latihan belum mulai. 1 menit waktu yang sangat singkat. Tetapi dari 1 menit inilah latihan ini akan membawa hidup Anda berubah. Hidup Anda yang selama ini berlandaskan pada pengembaraan pikiran di masa lampau dan masa akan datang, hidup Anda yang terkontak dalam konsep pengalaman masa lampau dan harapan atau ketakutan akan masa datang, membawa pikiran Anda menjadi letih dan capek, yang berakibat tubuh Anda juga turut sakit, stres, letih, lesu, lemah. Anda dapat melihat akibat yang lebih jauh dari perbuatan-perbuatan Anda, yaitu cepat emosi, sedih, cemas, putus asa, dan tidak bersemangat. Latihan 1 menit ini akan membawa perubahan pada pola pikir Anda yang secara langsung akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan perilaku Anda sehari-hari. Semuanya serba mudah dan sangat efektif. Bagaimana cara latihannya? Pertama-tama, Anda harus memahami bahwa tujuan latihan kita adalah mengembalikan kesadaran kita pada saat ini. Alam telah memberikan satu alat yang luar biasa, yang senantiasa dapat kita pergunakan untuk latihan. Alat ini tidak perlu dicari, tidak perlu dibayar, tidak perlu mogok atau perlu disogok. Itulah nafas. Nafas kita adalah alat yang paling handal yang diberikan oleh alam untuk melatih kesadaran. Nafas senantiasa ada dan tersedia, karena nafas adalah teman sejati kita. Nafas boleh disebut markas besar tentara kita, benteng pertahanan kita. Nafas jauh lebih baik dari siapapun yang kita sayangi, kita cintai. Mengapa demikian? Karena nafas tidak pernah minta pamrih, tidak pernah melawan, tidak pernah minta pamrih, dan tidak pernah meninggalkan kita kecuali kita sudah meninggal. Dalam keadaan suka, duka, nafas setia menemani kita, tetapi kita selalu lupa akan senjata handal ini. Kesadaran saat ini bermula dan berpusat pada nafas. Apabila kita menyadari adanya nafas tarikan udara masuk ke melalui lubang hidung dan hembusan nafas keluar melalui lubang hidung, maka kita hidup saat ini. Pikirkan, kita ada di saat ini. Mulailah kita melatih tarik nafas dalam waktu 1 menit. Kita menyadari keluar masuknya nafas. Dalam 1 menit, nafas keluar dan masuk lebih kurang 6-7 kali. Dalam kegiatan kita sehari-hari, kita harus sering mengulang dan melatih memperhatikan nafas dalam waktu 1 menit. Setelah 1 menit, kita dapat melanjutkan lagi kegiatan kita. Untuk pemula, semakin sering latihan, semakin baik. Berlatihlah secara sadar menarik nafas sebanyak 30 kali sehari. Dengan demikian, Anda telah sadar 30 menit. Boleh disebut Anda telah meditasi 30 menit. Demikian juga apabila Anda sadar akan nafas 60 kali sehari, maka Anda telah sadar 60 menit dan Anda telah meditasi 60 menit. Dalam melatih kesadaran nafas 1 menit, maka kita harus konsentrasi pada nafas selama 6-7 kali tarikan nafas keluar masuk. Kegiatan lain untuk sementara dihentikan atau diperlahankan, slow down. Kalau memungkinkan, pejamlah mata dan konsentrasilah. Rasakan dan nikmatilah getaran masuk keluarnya nafas di daerah segitiga antara bibir atas dan lubang hidung. Mula-mula sulit merasakannya, tetapi nanti setelah pikiran kita terlatih dan tajam, maka arah arus udara keluar masuk
hidung dapat kita rasakan. Perlu diingat dan diperhatikan sewaktu menarik nafas. Nafas ditarik panjang, udara langsung masuk ke perut dan perut mengembung. Sewaktu udara keluar, perut mengempes secara otomatis. Teknik nafas dengan perut sangatlah penting, karena teknik inilah yang secara alamiah merupakan teknik yang benar dan sesuai dengan hukum alam. Cobalah perhatikan cara bayi bernafas. Mereka menggunakan teknik nafas dengan perut. Dalam perkembangan kita menjadi dewasa, teknik alamiah ini mengalami perubahan akibat tekanan hidup kita, tekanan pekerjaan, tekanan pendidikan, tekanan keluarga. Kita menjadi mau buru-buru, mau cepat, mau instan. Akibatnya nafas belum sampai di perut sudah dibuang lagi. Karenanya kita harus kembalikan cara nafas kita sesuai dengan hukum alam. Salah satu keuntungannya adalah perjalanan nafas semakin jauh dari otak. Hal ini memungkinkan pikiran kita berpikir lebih jernih dan tenang. Seseorang yang dilanda emosi, baik itu sedih atau marah, apabila bernafas melalui perut, maka emosinya akan jauh berkurang karena memberikan lebih banyak kesempatan kepada pikiran untuk menenangkan diri. Apabila kita simpulkan, dengan latihan meditasi 1 menit ini, kita akan menjadi terbiasa dan akrab dengan kesadaran sehingga lama-kelamaan akan menjadi suatu habit yang sangat positif. Dalam menghadapi berbagai ketegangan, stres, kegembiraan, kesedihan, otomatis alam bawah sadar kita akan memerintahkan kita untuk kembali memperhatikan nafas untuk mencapai kesadaran. Dengan demikian, kita akan terampil dan tampil menjadi pribadi yang tenang dan seimbang batinnya. Batin kita tidak cepat bergolak, senantiasa tenang dan mantap. Dapat melihat segala sesuatu bentuk kejadian sebagaimana adanya, bukan seperti apa tampaknya. Banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan metode sederhana ini. Antara lain dapat memperbaiki kualitas hidup kita, mengurangi stres dan tekanan hidup, memperbaiki hubungan antar manusia, hubungan suami istri, keluarga, rekan kerja, dan hubungan masyarakat, yang pada akhirnya akan benar-benar membawa kemajuan batin, yaitu menemukan diri kita sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang menuju ketenangan. Setelah mempraktikkan teknik kesadaran 1 menit, maka tiba saatnya bagi Anda untuk mulai menjalani meditasi yang lebih intensif, yaitu meditasi untuk jangka waktu yang lebih panjang, 30 menit atau lebih. Kenapa kita perlu meditasi yang lebih panjang? Bukankah dengan teknik 1 menit sudah cukup baik? Ya, teknik meditasi kesadaran 1 menit cukup membawa kesadaran kita kembali, tetapi tidak cukup untuk membantu kita mendapatkan kebijaksanaan. Untuk mendapatkan kebijaksanaan yang merupakan kunci menuju pembebasan atau pencerahan, maka perlu langkah meditasi yang lebih komprehensif. Dengan waktu meditasi yang lebih panjang, seorang mediator dapat menyelam ke dalam ketenangan yang konstan, yang terus-menerus. Kondisi ketenangan yang tercipta akan mampu membuka cakra mata hati kita akan adanya suatu keadaan yang jauh lebih baik dan bernilai terus-menerus dibandingkan dengan keadaan hidup. Di dunia ini yang hingar-bingar, yang penuh dengan kesibukan dan nafsu yang membuat kita hidup seperti robot. Ketenangan mendalam ini apabila dapat kita pupuk dan pelihara terus-menerus, maka akan mampu membawa kita menembus hidup sebagai seorang manusia baru, manusia yang jauh lebih kualitatif dan mampu bersatu dengan alam. Setelah berakhirnya kematian, maka mediator yang telah mencapai tahap ini akan terlahir di alam bahagia. Di alam manusia ini, seorang mediator yang telah memperoleh ketenangan akan secara alami mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan melanggar sila. Dari kesadaran mendalam, batin akan secara otomatis terbentuk sistem alarm diri atau peringatan diri apabila pikiran kita hendak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam atau hukum negara. Dengan demikian,
kita akan mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk lahir di alam bahagia atau bahkan tercerahkan. Sedangkan di dunia ini kita akan menikmati kebahagiaan yang jauh lebih tinggi dari kebahagiaan semu yang dinikmati oleh manusia pada umumnya. Teknik melatih ketenangan ini sangat sederhana. Selama 3000 tahun lebih teknik ini telah dipraktikkan di India dan sampai sekarang teknik ini masih tetap dapat dipakai. Apakah teknik ini? Ya, teknik ini disebut meditasi dengan objek nafas. Kembali lagi kita bicara nafas. Kita melihat nafas adalah teman terbaik kita, sumber kehidupan kita, sumber inspirasi kita, sumber untuk mencapai pencerahan. Buddha Gautama 2600 tahun yang lalu juga memakai teknik ini untuk mencapai pencerahan, dan saat ini kita pun tetap dapat memakai teknik ini. Duduklah di tempat yang cocok dan tenang. Pagi hari merupakan waktu yang terbaik. Berlatihlah terus, pikiran diarahkan ke objek nafas. Memperhatikan masuk dan keluarnya nafas secara alami, tanpa tekanan, tanpa ditambah atau dikurangi. Setelah pikiran tenang, seringkali kita dapat merasakan sensasi halus di sekitar area segitiga antara bibir atas dan lubang hidung. Tetaplah berperhatian penuh pada nafas. Kadangkala pikiran lain bermunculan, pikiran akan masa lalu atau masa yang akan datang. Perhatikan saja pikiran-pikiran tersebut. Kita menyadari datangnya pikiran tersebut dan tetap tenang. Tidak ada keterlibatan emosi atau benci atau senang. Semuanya mengalir secara alami. Pikiran tetap sadar dan sesekali perhatian dapat dialihkan ke perut, menyadari kembung dan kempesnya perut. Nafas tetap menggunakan perut sewaktu nafas masuk. Udara turun mengisi ke rongga perut dan perut mengembang. Seperti mengisi angin pada balon, demikian sewaktu nafas keluar, perut otomatis kempis. Pikiran semakin jelas, sadar, dan tenang. Kondisi ini apabila terus dilatih dan dipertahankan, maka akan mediator merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Ingatlah, meditasi bukanlah suatu kegiatan yang membosankan, tetapi sebaliknya suatu kegiatan yang akan mendatangkan kebahagiaan yang belum pernah Anda rasakan selama ini. Ketenangan yang tercipta jauh melebihi semua kenikmatan yang pernah Anda rasakan di dunia ini. Baik teman-teman, sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.